warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Hani Dwi Puspita dari Universitas Lampung Rumbia. Di sini aku ngambil prodi ilmu komunikasi dan akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari dunia K-pop. Kalau kalian dengar K-pop, kalian bakal mikir apa sih? Artis atau idolanya cantik dan tampan, atau budaya Korea, tarian, nyanyian, atau merchandise mereka yang sangat mahal, atau bahkan lautan fans yang sangat-sangat terang itu? Sepertinya tidak dapat dipungkiri ya, hal-hal yang menyangkut K-pop begitu banyak. K-pop atau Korean Pop telah berevolusi dan berkembang dari sebuah genre musik lokal menjadi sebuah fenomena global dan industri raksasa yang menghipnotis banyak kalangan. Tak hanya musik K-pop, K-pop juga membawa mimpi, fashion, dan gaya hidup dari setiap fansnya. Di zaman sekarang, K-pop bukan hanya sekedar budaya yang menjamur dan tersebar di mana-mana, namun seperti dunia tersendiri yang menyedot perhatian banyak anak muda dan kalangan di berbagai belahan dunia. Sebenarnya bagaimana dunia menatap K-pop dan apa saja dampak nyata bagi kita sebagai generasi muda? Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dengan jernih, bukan hanya dari sudut pandang penggemar, tetapi juga dua sisi seperti mata uang, di mana kita bisa melihat antara sisi positif dan posisi negatif. Nah, pertama aku bakal bahas nih tentang dampak positif dari dunia K-pop bagi anak muda dan fansnya. Teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih bahwa K-pop telah menjadi inspirasi? Nah, di sini aku bakal mulai membahas dampak positif dari dunia K-pop bagi para fansnya dan para anak muda. Teman-teman sekalian tahu tidak bahwa K-pop dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan koneksi sosial yang positif. Kita mulai dengan sisi terangnya. K-pop telah banyak memberikan hal positif terutama bagi para penggemarnya yang bisa disebut sebagai komunitas luar biasa. Kira-kira kenapa saya berkata demikian? Fans K-pop itu bukan hanya sekedar fans loh, mereka sekumpulan orang-orang berpikiran positif dan berhati mulia. Memang tidak semua, karena ada orang yang mengaku fans K-pop tapi sering melakukan hal anarkis bahkan juga merugikan bagi idol dan artisnya. Fans tidak baik ini disebut dengan saseng. Banyak fans yang merasa risih dan khawatir pada idolnya karena perilaku saseng yang sangat buruk hingga mengganggu privasi seorang idol K-pop. Namun terlepas dari itu, fans K-pop juga dikenal sebagai fans atau komunitas yang dermawan. Banyak dari mereka membuka penggalangan dana untuk donasi saat dunia atau negara mereka sedang tidak baik-baik saja. Saya akan mengambil contoh dari fans terbesar yaitu ARMY, sebutan dari fans BTS yang suka membuka donasi untuk setiap kejadian kemanusiaan, seperti donasi bantuan bencana alam, bantuan kemanusiaan internasional, dukungan kesehatan dan pendidikan, atau aksi peduli lingkungan yang sering mereka lakukan. Donasi yang paling sering dilakukan ARMY adalah donasi saat merayakan sebuah festival atau ulang tahun member BTS, bahkan anniversary dari BTS. Nah, ARMY ini paling sering loh donasi atas nama anggota BTS, seperti pada penanam pohon, pembelian hutan, bahkan pemberian nama paus dan juga planet. Mereka suka banget nih berdonasi, membeli hal-hal yang sekiranya mereka bagus untuk idol mereka. Kalian percaya gak sih kalau ARMY itu bahkan membeli bintang-bintang di alam semesta dengan uang mereka dan lalu menggunakan nama anggota member BTS untuk menamai bintang tersebut? Itu sangat-sangat wow. K-pop memberikan motivasi dan inspirasi. Banyak cerita di balik kesuksesan idol K-pop yang penuh dengan kerja keras selama bertahun-tahun, disiplin dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Banyak idol K-pop yang menjadi trainee selama bertahun-tahun loh, dan membuat para fansnya termotivasi untuk mengejar impiannya dan tidak menyerah saat gagal. Saat kita mengenal K-pop, kita jadi lebih terdorong untuk mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Korea, yang dimana memicu kita belajar bahasa asing, dan ini merupakan dampak yang sangat baik. Apalagi bagi saya sebagai fans non-Korea, yang dimana saya dan teman saya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi saya dapat dua bahasa nih, Korea juga Inggris. Jadi K-pop itu bukan hanya tentang gemerlapnya dunia hiburan, namun juga motivasi pembelajaran yang bisa kita dapat.
Oleh karena itu, dunia K-pop itu bukan hanya tentang dunia yang gemerlap, namun juga benar-benar menjadi dunia yang menjadi inspirasi bagi banyak anak muda, yang memotivasi banyak anak muda. Nah, termasuk saya. Saya adalah seorang ARMY yang sangat mengidolakan RM BTS, di mana dia dan anggota lainnya pernah menjadi pembicara di gedung UNICEF, PBB, White House, dan yang terbaru dia pernah berbicara di gedung Apex 2025. Bukannya itu sesuatu yang membanggakan? Artis lain belum tentu bisa loh masuk gedung PBB atau bahkan White House. Namun RM dan anggota lainnya dia bisa. Nah, dari situ motivasi saya menjadi sangat-sangat tinggi untuk mencapai masa depan saya. Nah, peran lainnya saat kita menjadi penggemar, kita dapat memasuki komunitas penggemar atau fandom yang menjadi tempat aman dan lingkungan yang mendukung, memungkinkan kita untuk dapat memilih teman baru bahkan dari negara lain. Fan K-pop memiliki jiwa kemanusiaan yang besar dan mereka sangat mementingkan kesejahteraan emosional. Banyak anak muda yang merasa kesepian, minder, takut, dan sebagainya ditarik oleh K-pop menjadi pribadi yang baru. K-pop bukan hanya sekedar dunia idol bagi fansnya, namun juga banyak fans yang menjadikan K-pop sebagai tempat pulang agar terjaganya mental health mereka, termasuk saya. Sekarang saya bakal membahas nih tentang sisi gelap atau negatif dari dunia K-pop. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada oknum-oknum sasaing atau mereka yang memiliki obsesi berlebihan pada idol K-pop mereka. Dampak negatif dari industri K-pop sendiri itu benar-benar sangat menekan para idolnya, yang dimana standar kecantikan yang sangat tidak realistis yang membuat para agensi melakukan hal yang termasuk kejam pada artisnya, seperti pemaksaan diet berlebihan, pemantauan 24 jam pada artisnya, dan pemberian jadwal yang berlebihan yang membuat mental dan fisik para artisnya terguncang dan membuat para artis memilih mengundurkan diri atau bahkan sampai bunuh diri karena tekanan yang sangat besar. Namun pengunduran diri tidak semudah membalikan telapak tangan. Di dunia K-pop, agensi menerapkan kontrak yang eksploitatif atau kontrak budak yang memiliki durasi yang dalam jangka waktu panjang. Pembagian keuntungan juga tidak adil, eksploitasi seksual, hingga diskriminasi dan kesejahteraan bagi idolnya. Tentu ini hal yang sangat merugikan bagi idol K-pop dan membuat para fans dari idol K-pop ini marah dan mengajukan gugatan pada pihak agensi. Fans K-pop tak pernah tinggal diam saat melihat idol mereka diperlakukan tidak baik. Mereka akan langsung bertindak, entah membela, membuat petisi, atau tindakan terakhir mereka akan menyeret pihak yang merugikan ke meja pengadilan demi mendapatkan keadilan bagi idol mereka. Dunia K-pop tidak jauh berbeda dengan dunia musik lainnya, yang dimana fans bisa sangat gila dalam beberapa hal yang dapat terlalu terobsesi kepada idol mereka. Meski nilai-nilai K-pop bagi idolnya atau fans yang bertujuan mengarah ke hal yang benar, namun tetap saja akan tetap ada hal menyimpang karena mereka tetap seorang individu yang dapat melakukan hal yang mereka mau, bukan menoleransi. Namun alangkah baiknya jika kita tidak menyalahkan pihak yang tidak ada sangkut pautnya hanya karena perilaku menyimpang salah satu dari fans atau idol K-pop, bahkan public figure lainnya. Dari apa yang sudah saya jelaskan, alangkah baiknya kita sebagai anak muda untuk memberikan sikap terbaik kita, seperti mengambil inspirasi, hindari obsesi berlebihan, menjadikannya sebagai semangat kerja keras, membangun kreativitas, disiplin, menjadikan dunia K-pop sebagai sumber hiburan dan kebahagiaan dengan tetap tahu batas antara dunia hiburan dan realitas. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, ayo kita ingat kembali bahwa K-pop bukan hanya sekedar tren sesaat belaka, namun sebuah fenomena global yang luar biasa. K-pop dapat memberikan motivasi dan inspirasi, tetapi perlu diingat menjadi fans yang baik dan tahu batas akan privasi idol adalah hal terbaik yang dapat dilakukan oleh kalian para fansnya. Buat K-pop sebagai jalur untuk mendisiplinkan diri dan memberikan semangat juang, bukan malah sebagai alat untuk yang diobsesikan. Tujuan saya hari ini adalah untuk memberitahu dan memperlihatkan sisi K-pop yang sebenarnya oleh kalian. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua, khususnya para penggemar, untuk dapat menjadi fans yang sangat cerdas,
tidak terjerumus atau terobsesi pada hal yang tidak pantas dalam dunia K-pop. Nikmatilah musik dan seni mereka serta dukung mereka sudah cukup. Jangan sampai kita sebagai fans berbuat berlebihan hingga merugikan pada kehidupan nyata yang kita jalani atau merugikan orang lain. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.